disiarkan dari Geraha Adi Suara, Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 3. Inilah 101 FM. Radio Pati. Saluran informasi warga Pati. Mitra Pas, saatnya Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Khalik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puji dan pujian yang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersua bersama dalam program spesial kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Tak lupa juga salawat ma'assalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arif Fanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam satu program spesial kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Dan tentunya nanti Anda bisa bergabung melalui SMS dan juga WhatsApp karena ada sesi interaktif di program ini. Anda bisa bergabung melalui SMS dan WhatsApp di 085277999101. Kemudian untuk line teleponnya juga bisa Anda manfaatkan di 0295385877. Mitra Pas, tafsir Ibnu Katsir ini merupakan salah satu kitab tafsir Al-Quran yang dijadikan rujukan para ulama terkemuka dalam bidang tafsir. Karya monumental dari Al-Hafidh Ibnu Katsir yang sangat familiar di kalangan umat Islam, dan tentunya akan selalu ada topik menarik atau juga bahasan yang selalu kami hadirkan untuk Anda. Kebetulan untuk sore kali ini kita sudah sampai pada tafsir surat Al-Hajj ayat 33. Dan di studio 1 Radio Pas FM Pati, narasumber kita sudah hadir, ada Ustadz Abdul Khalik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mitra Pas FM, pendengar setia radio Pas FM Pati dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, dan juga yang saya hormati sahabat saya Mas Ari yang selalu setia menemani kajian tafsir Ibnu Katsir. Kita bersama dan berharap berdoa kepada Allah agar apa yang telah kita perjuangkan dalam rangka li'ila'i kalimatillah, Allah meridainya dan memberikan keberkahannya kepada kita semua. Baiklah Mitra Pas FM, kita lanjutkan kajian kita tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hajj ayat ke-33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma summa mahilluha ilal baitil atiq wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin
Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lakum fiha manafi' ay lakum fil budni manafi'u min labaniha wa suwafiha wa aubariha wa ash'ariha wa rukubiha ila ajali musamma. Salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Islam, kepada manusia, adalah dengan adanya hewan-hewan kurban tersebut, yang mana hewan-hewan kurban al-an'am, hewan ternak tersebut banyak manfaatnya. Bisa diambil labnaha min labniha, dari air susunya, dan bulunya juga bisa dijadikan baju wol yang bisa menahan dari dingin, dan juga wa ash'ariha, termasuk juga bulu-bulunya, wa rukubiha, dan juga dimanfaatkan untuk hewan tunggangan. Kemudian waluhumiha, dagingnya juga bisa dikonsumsi. Summa mahilluha ilal baitil atiq. Jadi tempat potongan terakhir itu adalah al baitil atiq, yaitu Ka'bah, Baitullah. Walikulli ummatin ja'alna mansaka yukhbiru ta'ala annahu lam yazal dabkhul manasik wa iraqatid dima ala ismillah masyru'an fi jami'il milal. Allah Subhanahu wa ta'ala menghabarkan bahwasannya setiap agama ini mensyariatkan adanya kurban, penyembelihan. Wa qala Ali bin Abi Thalhah an bin Abbas wa likulli ummatin ja'alna mansakan. Menurut pendapat Ali bin Abi Thalhah dan dari Ibnu Abbas, yang dimaksud ayat wa likulli ummatin ja'alna mansakan, setiap umat mempunyai idan, mempunyai hari raya. Kemudian wa likulli ummatin ja'alna mansakan, dalam satu riwayat lagi yang dimaksud walikuli ummatin ja'alna mansakan innaha Makkah, yaitu Allah menjadikan Makkah, mengkhususkannya hanya untuk orang muslim. Lam yaj'alallah li ummatin qatta mangsakan ghairaha. Allah tidak menjadikan Makkah, Allah tidak pernah menjadikan Makkah untuk selain orang muslim. Jadi hanya orang muslim yang boleh diperbolehkan masuk di wilayah Makkatul Mukarramah. Wa qawluhu liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahu min bahimatil an'am kama sabata fis sahihain. Keterangan dari ayat ini sebagaimana telah ditetapkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim an Anas, dari Anas, ata Rasulullah bikabsyaini amlahaini aqranaini. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini datang dengan membawa kabsyaini, dua domba yang amlahaini, yang bagus, gemuk, kemudian sungunya atau tanduknya besar. Wa wada'a rijlahu ala sofahihima. Dan yang menarik, Rasulullah ini ketika menyembelih hanya beliau sendiri. Kakinya diletakkan di lempengan perutnya kambing, kemudian Rasulullah menyembelihnya dengan sendiri. Ya, ini menunjukkan Rasulullah ini juga ahli di dalam juru sembelih halal. Nah, jadi Rasulullah itu bisa menyembelih hewan korban dengan sendirian. Wa qala Imam Ahmad bin Hanbal hadatsana Yazid bin Harun amba'ana Salam bin Muskin an Aid al-Majasha'i an Abi Dawud wa huwa Naki' bin Haris an Zaid bin Arqam qala qultu aw qalu ya Rasulullah ma hadhil adakhi. Para sahabat bertanya, apa ini? Kenapa ada kurban-kurban ini? Nabi menjawab, sunnatu abikum Ibrahim. Menyembelih kurban ini adalah bagian dari sunnah Nabi Ibrahim alaihis salam. Kemudian qalu malana minha, apa yang kita dapatkan?
bikulli syi'ratin hasanatun. Nabi menjawab, dari setiap biji, dari setiap satu bulu hewan kurban, hasanatun, ada satu kebaikan. Jadi bisa kita kalikan hewan kurban kambing atau sapi ini ada berapa bulunya, itu bernilai kebaikan bagi yang mengurbankannya. Jadi ada beberapa syariat-syariat Nabi Ibrahim yang sudah dilegalisasi, ya, dilegalkan untuk diikuti oleh umat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya berkurban, beribadah haji, kemudian khitan, dan juga memotong rambut dan memotong kuku, dan juga yang lain-lainnya. Ini termasuk bagian dari sunnah Nabi Ibrahim yang juga diperuntukkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu, ay ma'budukum wahid. Jadi Tuhan kalian itu ya Tuhan yang satu. Falahu aslimu, maka berpasrahlah, taslimlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah tentang penguatan tauhid. Bagaimana kita tahu betapa pentingnya tauhid sebagai pondasi dalam beragama. Ulama-ulama terdahulu di dalam apapun ia saksikan selalu kembali kepada tauhid. Seperti kita melihat Imam Al-Amudi yang terkenal dengan teori-teori matematikanya, beliau berhasil mendapatkan ilmu makrifat dari matematika, sebagaimana diceritakan oleh para ulama. Ketika Imam Al-Amudi ini ditanya oleh Munkar Nakir, "Marrabbuka, siapa Tuhanmu?" Maka Imam Al-Amudi menjawab dengan teori matematikanya, nisbatus sani was salasah war rabi wal khamis kada wa kada ilal wahid. Artinya angka 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya itu berasal dari angka 1. Kemudian malaikat ini bingung, kok jawabannya seperti ini. Kemudian malaikat itu sowan kepada Allah, kemudian menceritakan apa yang terjadi. Ternyata dikuatkan itu adalah wali Allah, ulama-ulama yang mereka mengenal Allah dengan ilmu-ilmunya. Maka penting bagi kita dari ayat ini, fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu. Tuhan kalian ya Tuhan yang satu. Maka di dalam kitab I'anatul Talibin itu diterangkan Al-Quran itu diringkas menjadi surah Al-Fatihah yang berjumlah 7 ayat. Kemudian surah Al-Fatihah ini diringkas menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim diringkas menjadi baknya saja. Baknya saja ini maksudnya bi kana makana wa bi yakunu mayakunu. Denganku maksudnya atas izin Allah sesuatu bisa terjadi atau tidak terjadi. Kemudian baknya saja ini diringkas lagi menjadi titik. Titik ini artinya nuqtatul wahid, satu titik. Alam raya dan segala komponennya yang berjumlah triliunan ini berasal dari satu titik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu. Wa basyiril mukhbitin, berikanlah berita gembira kepada al-mukhbitin. Siapa mereka? Al-mutmainnin ar-radin bi qada'illahi ta'ala. Mereka adalah orang yang menerima dengan kepastian dan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dijelaskan dalam ayat berikutnya, al-mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang apabila disebutkan asma Allah akan bergetar hatinya. Lah untuk bergetar hatinya ini tentu butuh ilmu. Bagaimana kita memandang sesuatu apapun, memandang makanan, kita akan mengingat kepada Allah. Maka ada hadis sahih yang menerangkan Allah ini sangat ridho. Innallaha la yardo anil abdi idza akala at-ta'am, ketika ia makan satu puluhan kemudian ia bersyukur kepada Allah. Ketika ia minum satu cegokan dia bersyukur kepada Allah. Ini Allah sangat ridho. As-sabirina ala ma asabahum. Orang-orang mukhbitin adalah orang-orang yang sabar atas apa yang musibah-musibah yang menimpa pada dirinya.
Jangan sampai hanya karena satu musibah yang kita alami kemudian kita melupakan ribuan nikmat yang telah Allah berikan sejak dari lahir sampai sekarang. Maka tidak diperbolehkan bagi seorang yang beriman untuk terlalu bersedih menyesali tentang apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Apapun yang Allah berikan semuanya baik untuk orang mukmin. Ketika ia mendapat kebahagiaan ia bersyukur, baik baginya. Ketika ia mendapat musibah kemudian ia bersabar, juga baik baginya. Wal muqiminas shalah. Al-mukhbitin adalah orang-orang yang menjaga, mendirikan salatnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Ia tahu bahwa bagian dari hartanya ada hak kaum fakir miskin yang harus disalurkan. Nah, inilah yang dimaksud dari al-mukhbitin wa basyiril mukhbitin. Ketika kita telah memenuhi dengan kriteria-kriteria ini, maka kita adalah termasuk golongan orang-orang yang diberikan berita gembira dan disebut oleh Al-Quran dengan sebutan al-mukhbitin. Kita lanjutkan, masih ada waktu. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Ayat 36. Yaqulu ta'ala mumantinan ala abdihi fi ma khalaqalahu minal butni wa ja'alnahu min syairillah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan adanya al-budna, hewan-hewan korban ini adalah sebagian tanda dari syiar-syiar agama Allah. Wa huwa annahu ja'alaha tahdi ila baitihil haram. Dan Allah juga menjelaskannya, salah satu syiar-syiar dari agama Allah adanya ibadah-ibadah di sekitar Masjidil Haram, yaitu ada umrah, ada ibadah haji. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Mufassir memberikan penjelasan al-baqarah, sapi, wal ba'ir dan unta. Jadi budna ini bisa dimaknani baqaratun, sapi, atau sebagai unta. Lakum fiha khair. Di dalam hewan-hewan kurban ini ada kebaikan untuk kalian semua. Ai sawabun fid daril akhirah. Ada pahala untuk kalian ketika nanti sudah sampai di daril akhirah. Ada hadis wa an Sulaiman bin Yazid al-Ka'bi an-Nasa'i wa ghairahuma fa'lam annahu wa qawluhu lakum fiha khair. Qala ma amila ibnu Adam yaumin nakhri amalan ahabba ilallah min ikhraqid dam. Tidak ada amal dari ibnu Adam, dari manusia, yang lebih utama ketika yaumun nahar, di hari Idul Adha, kecuali dengan menyembelih hewan kurban. Nah, ini penting. Kadang-kadang kita jumpai di manusia-manusia modern seperti sekarang ini, mereka mempunyai kendaraan yang bagus, bahkan mempunyai mobil, tetapi hanya untuk mengeluarkan membeli hewan kurban ini beratnya minta ampun. Padahal kalau kebutuhan-kebutuhan yang bersifat duniawi itu mudah, apapun ia lakukan. Bahkan utang pun mereka rela. Padahal sejatinya apapun yang kita berikan, kita infakkan di jalan Allah, itu yang utuh. Itu adalah tabungan kita kelak di akhirat. Dan segala sesuatu yang telah kita habiskan dalam dunia ini, itu adalah perkara yang sia-sia. Maka bagi orang yang cerdas, orang yang berakal, mereka akan memilih kehidupan yang lebih panjang di akhirat dengan banyak berinfak, dengan berkurban. Lakum fiha khair. Diterangkan juga lakum fiha khair ajrun wa manafi'. Ada pahala dan juga ada manafi', yaitu banyak manfaat. Dengan adanya kurban ini juga kita akan berbagi kepada fakir miskin. Bagaimana makanan-makanan ini bisa tersalurkan kepada fakir miskin.
yang mereka ini kalau mau makan daging ini sulitnya minta ampun karena keterbatasan. Mungkin untuk saudara-saudara yang dengan kehidupan menengah ke atas biasa saja dengan makanan-makanan daging. Tapi untuk saudara-saudara kita yang kehidupannya di bawah, para fuqara wal masakin, ini mereka sangat merindukan makan makanan yang enak seperti itu. Maka dengan adanya Yaumun Nahr, dengan adanya kurban-kurban ini bisa menyenangkan saudara-saudara kita yang kurang mampu. Ini adalah lakum fiha khair. Fadhkurusmallahi 'alaiha shawaf. Maka zikirlah, sebutlah nama Allah. Bismillahi, ketika mau memotong hewan kurban itu membaca bismillahi wallahu akbar. Allahumma hadza anni wa amman lam yudhi min ummati. Ini doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mau menyembelih hewan kurban. Dengan menyebut nama Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah Maha besar. Allahumma wa Allah, hadza utawi hewan kurban ini anni sangking ingsun wa amman dan juga untuk umat-umatku lam yudhi yang mereka belum sempat berkurban. Ini salah satu kasih sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau menyembelih hewan kurban untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya juga. Nabi menyembelih hewan kurban diperuntukkan untuk umat-umatnya yang belum sempat berkurban. Karena Nabi itu setiap berkurban itu hewan kurbannya banyak ya. 10 kadang 20. Ketika nyembelih satu diperuntukkan untuk beliau, ketika yang berikutnya untuk keluarganya, dan juga ada yang dikhususkan untuk umat-umat Nabi Muhammad yang belum sempat berkurban. Fa idza wajabat junubuha faqulu minha. Ini adalah tentang bahwa ketika hewan kurban itu telah disembelih, maka jangan tergesa-gesa untuk memasaknya sebelum hewan ini benar-benar mati ya. Jadi biar ditunggu dulu. Biasanya hewan kurban itu kan ketika telah disembelih itu polah gitu ya, bergerak-gerak. Ditunggu sampai benar-benar anteng, kemudian baru kita masak. Itu maksud dari faida wajabat junubuha. Fakulu minha wa at'imu alqani awal mu'tar. Makanlah kalian semua dari hewan kurban itu, kemudian juga berikanlah untuk alqani. Alqani ini orang-orang fakir tapi mereka menjaga harga dirinya dengan tidak meminta-minta. Wal mu'tar ini adalah orang fakir yang meminta-minta. Jadi lebih diutamakan orang fakir yang menjaga kehormatannya. Nah, maka dari ayat ini ada hadis ya. Ada hadis fasulusu ini annal adhiyata tujza'u salasata ajzan. Hewan kurban itu dibagi menjadi 3. Fasulusu li sahibiha ya'kuluhu, sepertiganya untuk pemilik hewan kurban. Wasulusu yahdihi li ashabihi, sepertiganya untuk sahabatnya, keluarganya. Wasulusu yatasaddaqu bihi alal fuqara, sepertiga disedekahkan untuk para fakir dan miskin. Nah. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikian Allah memberikan itu semua agar kalian ini menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Demikian penjelasan ayat 33 sampai ayat 36. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Mas Ari. Monggo. Baik, Mitra Pas, untuk Anda yang sore kali ini ingin bergabung, waktunya masih lumayan panjang. Anda bisa masuk melalui SMS ataupun juga WhatsApp sore kali ini lewat 085277999101. Sementara untuk line telepon bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877 dan fanpage. Karena kami juga live menggunakan audio visual, Anda bisa bergabung di Radio Pas FM Pati 2. Dan yang sudah masuk nanti akan coba saya uraikan satu persatu yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Ini kan ada kaitannya dengan berhaji Ustadz. Dari Mas Salman ini menanyakan yang berkaitan tentang apa yang jadi kebiasaan masyarakat Indonesia, karena ketika menyentuh Ka'bah ini kan sukanya minta ampun, bahkan ketika tawaf saya lihat juga masih berpakaian ihram. Ini yang kita tahu bahwa untuk daerah yang dekat dengan Ka'bah ini kayaknya kan banyak berminyak. Sementara kalau kita ihram ini kan tidak boleh pakai minyak. Kemudian ada yang mengatakan bahwa kena denda yang dimaksud. Apakah seperti itu atau bagaimana? Mohon pencerahannya Ustadz. Ya, betul. Jadi ketika jamaah baik umroh maupun haji, ketika ia telah memakai baju ihram dari miqat dan niat nawaitul ahram tu, nawaitul umrata wa ahram tu lillah, maka ia kemudian diharamkan melakukan beberapa perkara, di antaranya memakai wewangian itu tadi, terus memotong kuku, terus bersenggama dengan suami istri, itu juga tidak boleh. Terus menyembelih-nyembelih juga tidak boleh. Nah, ketika kita berbicara tentang Ka'bah itu biasanya sudah diingatkan oleh para mutawif-mutawifnya itu untuk tidak mendekati area Ka'bah sebelum mereka selesai tahallul kalau orang umrah itu ya. Karena di kiswah Ka'bah itu kan ada bersentuhan dengan minyak. Kiswah itu pasti diminyak dan minyaknya itu sangat wangi sekali. Kalau kita ini menyentuh, nanti kita maka akan mendapat denda, disuruh bayar denda. Maka termasuk larangan ketika orang beribadah umroh ataupun haji yang telah niat umroh tidak dibolehkan memakai wewangian atau juga menyentuh itu tadi, karena itu ada unsur wewangian. Nah ini juga sering jamaah umroh, jamaah haji yang kadang-kadang dia lupa, saking semangatnya sampai sana melihat Ka'bah, sudah bertahun-tahun dia di Indonesia sholat selalu menghadap Ka'bah, tidak pernah melihat. Kemudian ia sampai sana kemudian melihat Ka'bah, ada hati rindu, dia lupa kalau di sana itu ada wewangian dan orang ihram dilarang untuk memakai wewangian. Nah ini maka nanti akan terkena dam. Demikian. Baik, untuk Anda mitra pas yang ingin bergabung kembali, Anda juga bisa telepon lewat 0295385877. Sementara untuk SMS dan WhatsApp, Anda juga bisa berkirim voice note Anda. Ketika Anda mungkin tidak ada waktu untuk ngetik, Anda bisa kirim di 085277999901. Dan untuk teleponnya bisa Anda manfaatkan juga di 0295385877. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Rum, Bang, ini Mas Rum atau Mbak Rum? Saya baca Rum saja nggih. Alhamdulillah bernama Rum ini. Begini Ustadz, ketika kita kan di sana saya pernah diceritai oleh beberapa orang tua kalau misalkan nanti untuk menyembelih yang berkaitan tentang dam atau denda, ini katanya disuruh nututi karena takut ditipu. Nah, ketika orang yang bayar dam ini biasanya kan diwakili oleh kepala rombongan dan sebagainya. Ini ada kepala rombongan kami yang dulu tidak mengikutinya sehingga disinyalir ada kena tipu lah. Kalau seperti ini bagaimana Ustadz? Tetapi kan di sisi lain kita sudah bayar karena yang menyembelih orang sana katanya. Mohon pencerahannya dari Mas Rum atau Mbak Rum ini atau Bu Rum, monggo Ustadz. Dalam teori usul fikih itu baqa'u makana ala makana. Jadi kita meyakini dengan apa yang hukum yang asli. Ketika kita telah memberikan uang kepada ketua rombongan, kita ya yakin saja husnudzon. Jadi Allah ini Ar-Rahmanur Rahim ya, Arhamur Rahimin, Maha Pengasih ya. Kita husnudzon. Ya kalau itu mungkin nanti disalahgunakan, itu urusan dia dan Allah. Jadi kita baqa'u ala makana. Kita meyakini dari hukum asli, kita sudah membayar, berarti ya kita sudah tuntas dalam masalah ini. Nanti kalau ternyata di dalam penyalurannya ya, ada pengkhianatan di sana, ya itu urusan dia dan Allah Subhanahu wa taala. Sementara untuk urusan kita telah selesai. Demikian.
Baik, untuk Anda mitra pas yang ingin bergabung kembali masih kami tunggu, waktunya masih lumayan panjang. Anda bisa bergabung boleh melalui line telepon di 0295385877. Sementara SMS WhatsApp boleh juga di 0852777999 101, dan fanspage kami karena kami juga live menggunakan audio visual. Bisa Anda komentar di fanspage kami Radio Pas FM Pati 2. Yang juga sudah bergabung kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah masuk kembali dari Mas Yanto, begini Ustadz. Tadi disampaikan maksudnya untuk yang korban yang berdiri, apakah ini maksudnya seperti penyembelihan di Jawa yang kakinya diserimung dengan tali itu, atau bagaimana mencerahnya Ustadz? Monggo. Tadi itu menerangkan tentang Nabi Muhammad ya. Dalam hadis itu Nabi Muhammad itu termasuk orang asraful anbiya wal mursalin, jadi sempurna penciptaannya dan sempurna akhlaknya. Nabi Muhammad diceritakan dalam sebuah hadis itu nyembelih dia sendirian. Nah, jadi nyembelihnya itu ini dengkulnya ini, kak sukunya Nabi Muhammad ini diletakkan di lambungnya hewan sembelihan itu, kemudian terus disembelih. Dan di masa-masa sekarang kan kita juga banyak melihat tuh teori-teori orang Turki atau orang mana itu yang dia merubuhkan hewan kurbannya sendiri kemudian juga disembelih sendiri. Otomatis kan juga mempunyai tenaga yang besar, keahlian, dan juga ini alat pemotongnya ini juga harus benar-benar landep lah, jadi tajam. Jadi ketika alat pemotongnya tajam, satu tebasan kan sudah putus semua dan juga tidak ngamuk-ngamuk begitu. Jadi yang dimaksud itu seperti itu. Terima kasih. Baik, yang ingin bergabung kembali silakan Anda juga bisa telepon Mitra Pas. Kami selalu tunggu di 0295385877. Dan Anda juga bisa komentar di fanspage kami Radio Pas FM Pati 2. Terima kasih Mbak Ati Cece yang juga sudah bergabung sore kali ini. Kemudian untuk SMS WhatsApp sekali lagi Anda bisa komentar dan juga kirim voice note Anda lewat 0852779999 101. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Dari Pak Zainal ini menanyakan, Ustadz, ketika kita melihat orang berkurban ini kan biasanya yang terjadi praktik di lingkungan kita, ini bagian lehernya ditulisi nama-nama seseorang atau nama-nama bisa dikatakan yang berkurban seperti itu. Kemudian terkadang saya lihat juga ada hamba Allah. Nah, yang coba saya pertanyakan, ketika penyembelihan ini, sang penyembelih ini kan biasanya ada niatnya, yaitu ini korbannya dari si siapa begitu, karena apakah seperti itu niat nama disebutkan dalam niat itu wajib, atau ketika sudah ada transaksi dari orang yang berkorban kepada salah satu panitia sudah cukup, atau bagaimana Ustadz? Mohon pencerahannya. Dalam korban zakat itu harus jelas namanya. Jadi ini dari siapa itu harus jelas, karena ini berkaitan tentang niat. Seperti Nabi ini, Bismillah, Allahu Akbar, hada anni, jelas kan? Dari saya, wa ammal lam yudakhi min umati. Kemudian juga untuk umat-umatku yang belum sempat berkurban. Jadi kalau tadi ada yang ditulis hamba Allah, itu tinggal nanti panitianya, mungkin kita husnudon, pemilik kurbannya itu sudah menghubungi panitianya dengan namanya ini, cuma untuk menjaga kerahasiaannya, kemudian di layarnya ditulis hamba Allah. Tetap ketika ia menyembelih juga harus wajib menerangkan ini hewan kurban dari bapak ini. Meskipun ketika nanti dipajang di masjid itu ditulis hamba Allah, tidak apa-apa. Yang penting panitianya sudah dikonfirmasi ini sembelihan, ini hewan kurban dari ini. Jadi karena berkaitan tentang niat, demikian. Baik, yang sudah bergabung ini menanyakan kembali, berarti kalau misalkan ditulis namanya bukan riya ya Ustadz, karena ini kan ibadah yang sudah tertentu dan memang syariatnya seperti itu. Mohon pencerahannya. Ya, kadang-kadang kita manusia itu butuh motivasi. Seperti ketika para sahabat itu, ketika ada pengumuman perang Tabuk, kemudian Nabi mengumumkan siapa yang mau berjuang di jalan Allah dengan hartanya. Abu Bakar mengumumkan sekian.
Kemudian ini menjadi motivasi bagi sahabat yang lain, saya sekian. Sehingga muncul hadis man sana sunatan, barang siapa yang memulai kebaikan maka ia akan mendapatkan kebaikan dari orang yang mengikuti kebaikan itu. Bisa saja dengan kita menuliskan ini dari bapak ini sedekah dari bapak ini, kita husnudzon saja, ini sebagai motivasi, sehingga nanti akan mengundang orang yang akan berkurban lebih banyak, bersedekah lebih banyak. Nah, ketika ada seseorang yang termotivasi dengan amal baik panjenengan, maka panjenengan akan mendapat pahala sebagaimana pahala orang yang amal tersebut tanpa mengurangi kebaikan orang tersebut sedikit pun. Nah, ini adalah salah satu pentingnya agama itu harus berilmu ya, harus diilmuni, diantaranya dengan tersebut. Terima kasih. Baik, yang sudah bergabung kembali dari Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya, saya ini merindukan Ka'bah, Ustadz. Nah, sehingga pada saat takbir kurban atau hari raya kurban, saya dan keluarga selalu insya Allah berkurban. Dan ketika kita beribadah sholat Idul Adha, ini kan setelah sholat ada ceramahnya seperti itu. Nah, dikatakan bahwa yang sampai itu bukan daging dan darahnya. Bagaimana supaya hati ini ikhlas ketika kita berkurban karena takut di sana tidak diterima, Ustadz? Mohon pencerahannya. Iya. Khutbahnya ini maksudnya Ustadz dimaksud. Jadi memang ayat itu Al-Quran bahwa Allah ini tidak menginginkan darahnya atau dagingnya. Dari apa? Dari ketulusannya. Ketulusan untuk taslim wal ingki, memasrahkan diri kita kepada hukum Allah, meyakini hati kita dengan hukum Allah, yang berarti dalam konteks ini kita berbicara kurban. Jadi bukan masalah darahnya ini nanti akan sampai kepada Allah, dagingnya bukan, tapi adalah niat tulus kita. Maka pentingnya watohiril kolba. Watohiril kolba ini artinya membersihkan hati. Bagaimana kita melatih ikhlas. Ikhlas itu perlu dilatihnya. Jadi sesuatu amal apapun ini kalau tidak ikhlas tidak diterima. Maka saya sering menyampaikan, memang amal baik itu ketika kita melakukannya satu kali, kita akan mendapatkan pahala 10 kali lipat. Sedangkan amal keburukan kita lakukan itu ya balasannya hanya satu. Tetapi perlu diingat juga, amal kebaikan ini kalau tidak diikuti dengan ikhlas juga nggak diterima. Sebaliknya kalau kita berbuat salah, berbuat maksiat, ya tidak ada ikhlas atau tidak, semuanya pasti salah. Maka pentingnya kita watohiril kolba, mensucikan hati kita dari sifat-sifat kemanusiaan ini. Kemudian wasohihin niyah, kita niatkan berkurban hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Baik, kita sudah di penghujung acara, sebentar lagi maghrib tiba, Ustadz. Sebelum kita closing, mohon doanya, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, teguhkan hati kami, kuatkan hati kami untuk selalu berjuang di agama-Mu ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami agar kami senantiasa mampu dan mau untuk berkurban. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, berikanlah kekuatan dan kemauan kepada kami untuk bisa ziarah di Makkah Madinah ya Allah, agar bisa ziarah ke Baitullah, rindu dengan Baitullah, rindu dengan makam Rasulullah ya Allah. Berikanlah kemudahan, berkahi umur kami, berkahi keluarga kami, dan berkahi rezeki kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa barakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir insya Allah bisa Anda simak setiap hari Selasa, Mitra Pas ya, dari jam 5 hingga jelang maghrib tiba. Maksud kami setiap hari Rabu dari jam 5 hingga jelang maghrib tiba. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, karena kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kesalahan datangnya dari kami sebagai makhluk yang memang diciptakan serba kurang. Saya Arif Fanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit. Terima kasih informasi Pas FM Pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, demikian tadi telah Anda ikuti
kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholiq Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo, Pati. Kajian tafsir Quran Ibnu Katsir di Radio Pas FM Pati bisa Anda ikuti kembali pada Rabu minggu depan. Anda juga bisa mengikuti kajian rutin malam Jumat tafsir Ibnu Katsir ba'da maghrib, diawali sholat berjamaah di Masjid Al-Istiqomah, Jalan Sunan Prawoto, Sukolilo. Dan setiap selapanan malam Jumat Wage jam 7 malam ba'da sholat Isya. Anda juga bisa menghadiri majelis dzikir mujahadah dan istighosah bersama Ustadz Abdul Kholiq Syafi'i MPD Al-Hafidh di Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Dukuh Tambang Sari, Kedung Winong, Sukolilo. Saat sholat